Tia mengeluarkan es krim dari dalam kulkas. Suhu es krim tersebut mula-mula 9 derajat Celcius. Perlahan-lahan suhu es krim naik sebesar 4 derajat Celcius tiap 3 menit. Suhu es krim setelah 15 menit adalah suhu es krim mula-mula 9 derajat Celcius. Suhu es krim naik 4 derajat Celcius tiap 3 menit. Sehingga kenaikan suhu setelah 15 menit adalah sama dengan 15 dibagi 3 menit kali 4 derajat. Sama dengan 15 dibagi 3, 5 kali 4 sama dengan 20 derajat Celcius. Jadi, suhu es krim setelah 15 menit adalah suhu mula-mula ditambah kenaikannya. 9 tambah 20 sama dengan 29 derajat Celcius. Hasil dari setengah dikurangi 7 dibagi 1/3 tambah 3/5 adalah 1/2 dikurangi 7 dibagi 1/3 tambah 3/5 sama dengan 1/2 dikurangi 7 dibagi, pecahan yang ini penyebutnya dibuat sama, 3 dan 5, KPK-nya adalah 15, jadi dibuat jadi 15. 15 dibagi 3, 5, 5 kali 1 sama dengan 5. 15 bagi 5, 3, 3 kali 3, 9. Sama dengan 1/2 dikurangi 7 dibagi 5 tambah 9, 14/15. Atau sama dengan 1/2 dikurangi 7 dikali, pecahan yang ini dibalik, jadi 15/14. 7 dan 14 masing-masing bilangan bagi dengan 7, sehingga diperoleh 1/2 dikurangi 7 dibagi 7, 1, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Tinggal 15/2. Pecahan yang ini kedua-duanya sama penyebutnya 2, jadi pembilangnya bisa dikurangi. Sama dengan 1 dikurangi 15, negatif 14/2. Sama dengan negatif 7. Jika N sama dengan 5 pangkat negatif 2 dikurangi 2 pangkat negatif 2, nilai N adalah N sama dengan 5 pangkat negatif 2 dikurangi 2 pangkat negatif 2. Bilangan pangkat negatif ditulis dalam pangkat positif, maka ditulis terbalik atau ditulis 1/nya. 1/5 pangkatnya jadi positif. Begitupun 2 pangkat negatif 2 ditulis jadi terbalik, jadi 1/2 pangkat positifnya positif 2. Sama dengan 1/5 pangkat 2, 25, dikurangi 1/2 pangkat 2 sama dengan 4. Pengurangan pecahan, maka penyebutnya dibuat sama. KPK dari 25 dan 4 adalah 100. Dibuat jadi 100. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 4 kali 1, 4. Kemudian 100 dibagi 4, 25. 25 kali 1 sama dengan 25. Sama dengan, penyebutnya sudah sama 100, pembilangnya bisa dikurangkan. 4 dikurangi 25, negatif 21. Jadi nilai N adalah negatif 21/100. Bentuk sederhana dari 2 akar 60 tambah 4 akar 135 dibagi 2 akar 12 tambah akar 48 adalah 2 akar 60 ditambah 4 akar 135 dibagi 2 akar 12
ditambah akar 48 sama dengan 2 akar 60. Akar 60 bisa ditulis 4 kali 15. 4 kali 15 sama dengan 60. Tambah 4 akar 135, tulis jadi 9 kali 15. 9 kali 15 adalah 135. Dibagi 2 akar 12, tulis menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satu bilangannya bisa diakarkan. 12 adalah 4 kali 3, jadi salah satunya harus bisa diakarkan. 4 bisa ditarik akarnya. Ditambah akar 48, akar 48 juga ubah menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satu bilangannya bisa ditarik akarnya. 48 adalah 16 kali 3, di mana salah satu bilangannya ini bisa ditarik akarnya. Sama dengan 2 kali akar 4 sama dengan 2 akar 15, ditambah 4 kali akar 9 adalah 3 akar 15, dibagi 2 kali akar 4, 2 akar 3, ditambah akar 16, 4 akar 3. Sama dengan 2 kali 2, 4 akar 15, ditambah 4 kali 3, 12 akar 15, dibagi 2 kali 2, 4 akar 3, tambah 4 akar 3. Kedua suku ini sejenis dalam akar 15, maka bilangan di depannya bisa dijumlahkan. 4 tambah 12, 16. 16 akar 15 dibagi, yang ini juga sejenis, sama-sama dalam akar 3, maka bilangan di depannya bisa dijumlahkan. 4 tambah 4, 8 akar 3. Sama dengan 16 dibagi 8 sama dengan 2. Akar 15 bisa ditulis menjadi 3 kali 5 dibagi akar 3. Sama dengan 2 kali akar 3 kali akar 5 dibagi akar 3. Akar 3 dibagi akar 3 sama dengan 1. Yang tersisa tinggal 2 kali akar 5, 2 akar 5. Bu Resti berada di kota A. Pada suatu hari ia berangkat ke kota C, tetapi harus singgah di kota B terlebih dahulu. Dalam denah, jarak antara kota A dan kota B adalah 15 cm. Jarak kota B dan kota C adalah 8 cm. Jika denah tersebut mempunyai skala 1:75.000, jarak yang harus ditempuh Bu Resti adalah jarak sebenarnya dari kota A ke kota B sama dengan 15 cm kali skalanya adalah 75.000 sama dengan 1.125.000 cm, atau kalau diubah ke kilometer dibagi dengan 100.000 jadi 11,25 km. Kemudian jarak sebenarnya dari B ke C sama dengan B ke C jaraknya adalah 8 cm kali skalanya adalah 75.000 sama dengan 600.000 cm. Ubah ke kilometer dibagi dengan 100.000. Dicoret nolnya 5, tinggal 6 km. Jadi, jarak sebenarnya dari A ke kota C sama dengan 11,25 ditambah 6 sama dengan 17,25 km. Jihan ingin membeli sepatu dan kaos olahraga. Kebetulan beberapa toko menyediakan potongan harga untuk produk-produk yang akan dibeli Jihan.
Perhatikan daftar potongan harga berikut. Jihan hanya membeli sepatu dan kaos olahraga di satu toko. Agar memperoleh harga paling murah, sebaiknya Jihan membeli sepatu dan kaos olahraga di toko Bugar. Sepatu olahraga 350.000, diskon 20%. Jadi di toko Bugar, sepatunya harganya 350.000, dikurangi diskon, diskonnya 20%. 20% itu artinya 20/100 kali 350.000 sama dengan 350.000 dikurangi 20/100, pembilang dan penyebut bagi 10, tinggal 2/10 kali 350.000 sama dengan 350.000 dikurangi 70.000 sama dengan 280.000. Kemudian harga kaos olahraga 150.000, diskon 10.000. Berarti kaos olahraga sama dengan 150.000 dikurangi diskonnya 10%, 10/100, persen itu artinya per 100, kali 150.000. Sama dengan 150.000, 10%, 10/100, pembilang dan penyebut dibagi 10. 10 dibagi 10, 1, 100 bagi 10, 10. 150 dibagi 10 sama dengan 15.000. 150 dikurangi 15.000, 135.000. Jadi, harga kaos dan harga sepatu di toko Bugar adalah 280.000 ditambah 135.000 sama dengan 415.000. Jadi kalau membeli satu sepatu dan kaos olahraga, totalnya adalah 415.000. Kemudian di toko Belia, harga sepatu olahraga 360.000, diskon 25%. Jadi harga sepatu sama dengan 360.000 dikurangi diskonnya 25%. 25% itu artinya 25/100 kali 360.000 sama dengan 360.000 dikurangi pembilang dan penyebut dibagi 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4 kali 360.000 sama dengan 360.000 dikurangi 1 kali 360.000. 360.000 dibagi 4 sama dengan 90.000. 360.000 dikurangi 90.000, 270.000. Kemudian harga kaos sama dengan 160.000, diskon 15%. 160.000 dikurangi diskonnya 15%. 15% artinya 15/100 kali 160.000. 160.000 dibagi 100, coret nolnya 2, sama dengan 160.000 dikurangi 15 kali 1.600, sama dengan 24.000. 160 dikurangi 24.000, 136.000. Jadi harga kaos dan harga sepatu 270.000 ditambah 136.000 sama dengan 406.000. Jadi kalau belanja di toko Belia adalah 406.000. Toko Paria, sepatu 375.000, diskon 30%.
harga sepatu sama dengan 375.000 dikurangi diskon 30%, 30% artinya 30 per 100 kali 375.000 sama dengan 375.000 dikurangi 30 per 100 pembilang dan penyebut bagi 10, 3 per 10, 375.000 dibagi 10, coret nolnya 1, 3 kali 37.500 sama dengan 112.500. 375.000 dikurangi 112.500 sama dengan 262.500. Kemudian harga kaos sama dengan 170.000 diskon 20%. 170.000 dikurangi 20%, 20% artinya 20 per 100 kali 170.000 sama dengan 170.000 dikurangi 20%, 20 per 100 pembilang dan penyebut bagi 10, coret nolnya 1, 170 bagi 10, coret nolnya 1, tinggal 2 kali 17, 34.000. 170 dikurangi 34.000, 136.000. Jadi kalau belanja di toko Paria adalah 262.500 ditambah 136.000 sama dengan 398.500. 398.500. Kemudian kalau belanja di toko remaja, harga sepatu adalah 340.000 dengan cashback 72.000 sehingga harga sepatu sama dengan 340.000 dikembalikan 72.000 sama dengan 268.000. Kemudian harga kaos di toko remaja adalah 140.000 cashback 9.000. Jadi sama dengan 140.000 dikurangi 9.000 sama dengan 131.000. Jadi kalau belanja di toko remaja, jumlah totalnya adalah 268.000 ditambah 131.000 sama dengan 399.000. 399.000. Dari keempat toko, ternyata yang paling murah adalah di toko Paria dengan harga 398.000. Jadi sebaiknya Jihan membeli sepatu dan kaos olahraga di toko Paria. Pak Dedi meminjam uang di sebuah bank untuk modal usaha. Besar pinjaman 24 juta rupiah. Bank tersebut memberlakukan bunga tunggal sebesar 3% per tahun. Jika pinjaman tersebut diangsur selama 2 tahun, besar angsuran per bulan adalah diketahui lama mengangsur atau N sama dengan 2 tahun. 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Karena 1 tahunnya adalah 12. 12 kali 2, 24. Besar pinjaman atau M, 24 juta. Persentase bunga atau B, 3%. Maka besar bunga pinjaman selama 2 tahun adalah B sama dengan 2 tahun kali B kali M sama dengan 2 kali bunganya 3% kali besar pinjaman 24 juta sama dengan 2 kali 3% artinya 3 per 100 kali 24 juta. 24 juta dibagi 100, coret nolnya 2.
sama dengan 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 4. Nolnya tinggal 4. Sama dengan 6 kali 2, 4. 1, 4, 4. Nolnya 4. Jadi besar jumlah pinjamannya adalah 24 juta ditambah 1.440.000 sama dengan 25.440.000. Besar angsuran sama dengan 25.440.000 dibagi 2 tahun. 2 tahun itu adalah 24 bulan. Sama dengan 1.060.000. Jadi besar angsuran per bulan adalah 1.060.000. Ini per bulan. Diketahui barisan bilangan 1, 1/4, 1/9, 1/16, dan seterusnya. Rumus suku ke N barisan bilangan tersebut adalah suku ke 1 sama dengan 1, ini bisa ditulis 1/1². Suku kedua sama dengan 1/4, ini bisa ditulis 1/2². Suku ketiga sama dengan 1/9, ini bisa ditulis 1/3². Suku keempat 1/16, ini sama dengan 1/4². 1, 1/2, 2, 2/2, 3, 3/2, 4, 4/2. Maka suku ke N haruslah sama dengan 1/n². Jadi bentuk umum atau suku ke N barisan bilangan tersebut adalah 1/n².